Satker di Loka Bali berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan. Desa adat Tanjung Benoa terkenal dengan wisata bahari dan berbagai macam wahana airnya. Oleh karena itu, Desa Adat Tanjung Benoa berkomitmen menjaga kelestarian dan keasrian wilayah pesisir. Kehadiran Perda 4 tahun 2019 juga sangat membantu dalam memberikan kebijakan desa adat dalam mengelola wilayah pesisir untuk kemandirian serta kesejahteraan masyarakat, khususnya Desa Adat Tanjung Benoa. Berkaitan dengan program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali, Desa Adat Tanjung Benoa sangat mengapresiasi serta mendukung langkah pemerintah dalam penguatan desa adat menuju Bali era baru. Seluruh desa adat memiliki payung hukum yang di kemudian hari dapat memperkuat keberadaan desa adat. Potensi-potensi yang ada di desa adat sangat beragam dan berbeda-beda. Di Desa Adat Tanjung Benoa, potensi yang dikembangkan adalah kawasan pesisir dengan pengembangan wisata bahari yang mengedepankan kelestarian dan keasrian wilayah pesisir untuk kenyamanan wisatawan dan kebersihan pelemahan. Pengembangan wisata bahari harus ditata secara profesional sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi. Kawasan pesisir yang terbentang dari timur sampai barat secara bertahap ditata. Pengembangan dilakukan dalam hal penataan pantai dan penghijauan termasuk penataan jalan setapak. Kedepannya Desa Adat Tanjung Benoa berfokus pada penataan wilayah pesisir, terutama kekumuhan yang ada di wilayah pesisir bisa segera teratasi. Bendesa Adat Tanjung Benoa Made Wijaya mengatakan penataan wilayah pesisir akan difokuskan pada daerah pemukiman yang digunakan sebagai tempat galangan kapal yang sebenarnya tidak tepat. Namun, sarana fiber yang banyak dimiliki masyarakat lokal memerlukan perbengkelan. Penataan ini diharapkan memiliki ring road agar kawasan ini selain menjadi tujuan wisatawan, tetapi juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat lokal. Apalagi galangan kapal yang dibuat masyarakat lokal di Desa Adat Tanjung Benoa, dari segi protap dan SOP pembuatan kapal dirasa kurang baik dan kurang profesional. Untuk itu, pihak Desa Adat berharap pemerintah provinsi agar dapat memberikan pembinaan-pembinaan serta himbauan kepada masyarakat agar pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir dapat teratasi. Keharmonisannya perlu dijaga agar tidak menimbulkan masalah di bidang pariwisata, mengingat Desa Tanjung Benoa merupakan kawasan wisata yang ramai dikunjungi. Terkait aturan untuk menjaga kawasan pesisir, Made Wijaya mengatakan secara tertulis memang belum ada. Dari Desa Adat dan Prajuru belum memutuskan perarem secara paruman mengenai biota laut yang ada agar tidak diganggu atau dirusak oleh masyarakat yang bermata pencarian di laut maupun menarik wisatawan yang sedang berlibur. Namun hal tersebut sudah dipikirkan dan ke depan direncanakan satwa-satwa yang dilindungi termasuk biota laut yang menjadi ikon dan daya tarik wisatawan harus dilindungi dan akan dibuatkan perarem yang diputuskan di Paruman Agung. Walaupun belum ada aturan secara tertulis, Desa Adat selalu mewanti-wanti mengingatkan kepada nelayan dan pengelola kawasan wisata untuk selalu menjaga keasrian serta kelestarian biota laut yang mendukung Desa Adat Tanjung Benoa menjadi destinasi wisata bahari. Akibat terhambat dengan permasalahan-permasalahan kompleks ditambah adanya pandemi COVID-19, Desa Adat belum bisa melaksanakan Paruman Agung untuk membuat perarem dan sebagainya. Di kawasan wisata bahari yang ada di Tanjung ini, dengan menggeliatnya pariwisata sebelum-sebelumnya terjadi COVID-19 ini, sangat luar biasa memberikan kontribusi. Pelestarian-pelestarian yang perlu kita lakukan untuk ke depan adalah termasuk harapan-harapan kita kepada pemerintah agar lebih konsen terhadap kawasan-kawasan pesisir yang di dalam program Pak Gubernur sudah tertuang di situ. Bagaimana kawasan pesisir tetap lestari. Nah, khususnya yang sampaikan di Tanjung Benoa agar bisa untuk kedepannya bahwa kawasan pesisir khususnya di kawasan Tanjung Benoa menjadi perhatian pemerintah baik itu provinsi dan kabupaten.
apa yang kita sudah ajukan, yaitu ring road jalan setapak pinggir pantai yang wajib hukumnya ke depan harus bisa terrealisasi. Penahanan terjadi keretakan di sisi utara akibat pendalaman alur itu perlu diantisipasi, jangan sampai terjadi keretakan karena terus terjadi pendalaman karena kita berdampingan dengan alur yang ada di sisi utara. Di sisi barat, bagaimana bisa di kawasan pesisir barat bisa dibuat ring road jalan setapak sehingga pelestarian terhadap tanaman mangrove itu bisa kita lakukan ke depan dan kita jaga kelestariannya, dan bagaimana masyarakat itu tidak bisa menggeser tanah-tanah pribadinya dengan selalu menguruk, sehingga notabene tanah-tanah yang ada yang dimiliki oleh kehutanan itu bisa berkurang setiap tahunnya. Nah, itu yang sudah sering sampaikan bahwa tanpa adanya pembatasan seperti yang dilakukan di sisi utara akan terus terjadi penceramahan. Nah, Tiang berharap juga di sisi pantai barat dengan adanya perbengkelan yang ada, yang notabene adalah kimia pipen yang sampai sekarang belum bisa teratasi, supaya pemerintah juga bisa turun tangan bagaimana mengantisipasi ke depannya biar tidak ada perbengkelan-perbengkelan liar, yang perbengkelan-perbengkelan itu yang harus berdasarkan tupoksi bagaimana membuat bengkel yang bersifat baik. Nah, ini yang kurang bagus yang lihat di sisi pantai barat, notabene karena Tanjung Benoa dikunjungi oleh ribuan wisatawan setiap hari yang datang, sudah tentu yang takut nanti pemerintah pusat berwisata ke Tanjung melihat situasi kondisi seperti itu, dan kita semua menjadi dampak akibat tidak pedulinya terhadap kawasan wisata bahari yang menggeliat begitu mendatangkan wisatawan. Dari segi Pawongan, Desa Adat Tanjung Benoa juga memberdayakan generasi muda dalam berbagai bidang. Hal tersebut dilakukan melalui pembinaan-pembinaan seketruna dan pesantian, pelaksanaan peseraman remaja, dan lain sebagainya. Selain itu, dilakukan pembinaan kepada para pemangku dan serati Banten. Pemberdayaan sumber daya manusia khususnya para generasi muda akan dapat meningkatkan kualitas intelektual khususnya di dalam bidang teknologi dan informasi sehingga dapat membantu desa adat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Desa Adat Tanjung Benoa sesuai isi Perda 4 tahun 2019 juga telah membentuk Baga Usaha Padroyan Desa Adat atau BUPDA. BUPDA Desa Adat Tanjung Benoa baru berusia kurang lebih 4 bulan. Baga usaha ini sudah dibangun sebelum adanya pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa adat, khususnya di Tanjung Benoa. Sukma dan Juliana melaporkan.